Kamas sangat mudah mengatakan itu, tapi ini sulit baginya, membuatku semakin merasa sakit hati. Seru Yen melepaskan pelukan kekasihnya. Dia menatap hilangkan gadis itu terlihat sangat frustasi, tambah trauma yang dia miliki mesti keadaan ini semakin sulit baginya. Aku sudah tak sanggup Yen menunduk dalam. Dia menghilang pelan. Tidak, aku harap kau tidak sadar. Selama itu Yen, aku akan selalu ada di sampingmu. Kita jalani saja hubungan ini seperti biasanya. Yen hanya diam, dia tak bisa menilai hubungan mereka soal atau ada masalah. Yen tak bisa seperti itu. Dia mulai mendekati wajahnya hendak mencium kekasihnya, namun Yen cepat memalingkan wajahnya ke samping. Dia menatap Laka tidak pertama kali keinginannya. Ini bukan tipe pria yang suka memaksa, yang perlu melepaskan pelukannya dan menjauh kancarnya dari gadis itu. Memaksa mengucapnya datar, Yen hanya menunduk dalam. Sebentar lagi kafiku akan tutup, ucapnya pelan. Dia keluar dari ruangan dia dan menutup pintunya dengan kasar. Berapa orang yang ada di kafe itu tersentak kaget mendengar suara pintu tertutup yang cukup keras memenuhi ruangan. Dia melangkah keluar dengan wajah dinginnya. Dia kecewa dengan sikap Yen yang sangat mudah menyerah dan tidak ingin berusaha terlebih dahulu. Dia mengerti jika Yen memiliki trauma dan pengalaman yang sangat pahit, tapi tak bisakah gadis itu berusaha sedikit saja agar pengalaman buruknya di masa lalu tak terulang lagi saat bersamanya sekarang. Dia sudah sampai di parkiran dan langsung menuju ke mobilnya, namun baru saja membuka pintu mobil, Tuan Kim dipercaya entah dari mana. Sekarang kau tidak sibuk kan? Tanya Tuan Kim. Setelah dia tidak ada niat mengeluarkan suaranya untuk menjawab pertanyaan ayahnya. Baguslah, setelah lagi saya makan siang kaca. Kita makan bersama di restoran milik teman ayah. Beberapa menit kemudian mereka pun sampai di sebuah restoran mewah yang berada di daerah Gangnam. Setelah mereka memasuki restoran itu, Taeyong melihat duduk di meja dekat kaca bersama ayahnya. Bisa-bisanya aku ditipu seperti ini oleh ayahku sendiri. Ini sudah jelas. Batin Taeyong dengan berat hati melangkah mendekati kedua orang itu. Mary melihat Taeyong datang ke arahnya. Dia tahu jika ayahnya membuat janji dengan Taeyong. Tadi Tuan Choi bilang hanya ingin makan siang bersama dengannya. Taeyong pun duduk dan masih memasang wajah dinginnya. Benar-benar menyebalkan. Lebih baik aku menemui Yen dan makan bersama daripada berada di sini, batinnya. Ayah dan sesekali melirik Taeyong yang hanya diam dan fokus memainkan ponselnya. Dia sudah mengerti jika pria itu tak menyukai keadaan ini. Kedua ayah mereka sibuk membicarakan bisnis, sementara Taeyong dan Erin hening tak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya fokus pada makanan masing-masing. Alis Taeyong langsung terangkat. Kenapa harus aku hubungannya? Tak perlu Tuan, saya bisa kesana sendiri, jawab Erin. Tak
Takutnya terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Sebaiknya kau kesana bersama Theo. Sana pergilah berdua. Ucap Tuan Kim sembari menggerakkan tangannya. Theo pun menghela nafas panjang dan akhirnya menuruti ucapan ayahnya. Bencana, aku akan mengantarmu. Kita kan teman. Ucap Theo pelan dan langsung masuk ke mobilnya. Theo menunggu Erin yang sedang memilih-milih alat makeupnya sembari memainkan game di ponselnya. Pria itu terus kalah berkali-kali karena konsentrasinya yang fokus pada Yen seorang. Entah kenapa dalam kondisi saja dia merasa seperti pacaran dengan pria itu. Dia semakin tampan dengan style apapun, ditambah proporsi badannya yang mendukung membuatnya langsung menjadi pusat perhatian. Aku sudah selesai, Theo. Ucap Erin sudah berada di depan pria tinggi itu. Oh sudah, gajah, balas Theo singkat. Baru saja hendak membuka pintu toko tersebut, langkah Ian terhenti begitu melihat dua orang di depannya yang keluar dari toko itu. Matanya tak berkedip, nafasnya seketika tertahan begitu melihat dua sosok di hadapannya. Namun Ian dengan cepat melangkah mendorong menjauh pria itu, kemudian kembali melihat ke arah Erin. Ian merasa bersalah pada kakaknya itu karena datang di waktu yang kurang tepat. Langkah Ian terus mundur dan akhirnya beranjak pergi. Langkah Ian terus mundur dan akhirnya beranjak pergi. Mata Theo melebar dan langsung mengejar gadis itu. Ya Ian, tunggu dulu, serunya. Erin menatap pokok Theo yang menjauhinya dan lebih memilih mengejarnya. Theo akan sedikit lebih tegas pada Ian karena gadis tak akan paham dengan cara halus. Dia pun menarik paksa tangan Ian ke sebuah gang kecil karena tak enak jika berada mulut di pinggir jalan yang ramai. Kau dengarkan aku dulu, tadi aku hanya mengantar Erin membeli benar-benar di toko itu. Itu pun aku disuruh oleh ayahku karena aku menganggap Erin sebagai teman. Nah, jadi aku bersedia mengantarnya. Kuharap kau tidak berpikir yang macam-macam padaku. Jelas deh. Ian hanya diam pada penjelasan Theo yang barusan. Dia lebih menggarisbawahi soal ayah Theo yang menyuruh putranya mengantar Erin. Lebih senang jika kamu bersama Erin, Oni. Ucap Ian serak dan air matanya gerta tumpah. Kenapa kau lebih fokus pada sikap ayahku, sedangkan aku sudah jelas bilang aku hanya menganggap Erin teman. Kemardi, kau mengalami kejadian pahit sehingga trauma di masa lalu, tapi setidaknya sekarang kau harus berusaha agar kejadian pahit seperti dulu tak terulang lagi. Dia pun tersadar gadis telah membentak gadis ini cukup keras hingga air mata yang jatuh. Miani, aku telah membentakmu, aku hanya ingin kau menjadi kuat, Ian. Jangan mengalah terus. Ian segera menghapus air matanya dan hendak beranjak pergi dari sana, namun Dayung masih memegangi tangannya dengan erat.
karena ia sedikit mengkerut, cuman Taeyong terasa sungguh kuat di bibirnya, tak selembut biasanya. Ucap Yen berusaha mendorong dada pria dingin itu, namun tak berhasil. Cuman Taeyong justru semakin kuat. Dan Taeyong juga memainkan Yen dan kasar. Yen hanya bisa menutup matanya merasakan aktivitas tangan Taeyong. Tiba-tiba tangan seorang tulurangan besar itu langsung menutup matanya dengan lembut dari belakang. Erin kaget dan langsung berbalik. Jin, ucapnya pelan. Jin hanya tersenyum tipis. Dia pun melihat Taeyong dan Yen kembali melakukan adegan. Dan dilihat senyumnya lembut menatap wajah Erin yang terlihat kurang baik. Itu hanya akan membuatmu semakin susah untuk melupakan pria itu. Jangan nafas panjang, bisa-bisanya Taeyong seagresif itu di gang. Sampai dia pun memegangkan Erin dan membawa gadis itu pergi dari sana. Berada di sini hanya akan membuatnya semakin terluka saja. Taeyong akhirnya melepaskan tautannya pada bibir gadis itu, menatap bibir tipis Yen yang bagian bawahnya tampak membengkak karena ulahnya. Sarang kuman Taeyong menganggap erat tangan Yen. Ajak aku akan mengantarmu ke kafemu, ucap Taeyong menahan tangan Yen. Gadis itu menghilang pelan. Tidak, aku ingin pulang ke apartemen dan istirahat saja, ucapnya dan menyetop taksi. Sayang, Taeyong mencoba menahan pergerakan gadis ke dalam taksi tapi tak berhasil. Ia memaksa masuk dan meninggalkan Taeyong di sana. Pria itu mengepal tangannya benar-benar gemas dengan sikap kekanak-kanakan Yen. Taeyong hanya bisa menahan nafas panjang. Dia akan tetap meyakinkan Yen dan tidak akan pernah melepaskan gadis itu. Malam harinya Yen kembali ke coffee shopnya untuk membantu para pegawainya, karena biasanya saat sudah mulai malam kafenya akan semakin ramai. Badannya memang sudah membuat kopi, tapi pikirannya juga entah kemana. Erin masih tak ingin bicara dengannya karena dia masih bersama Taeyong. Ya, coy, Nona coy, seru Jin yang sudah memanggil-manggil gadisnya 10 kali, sampai akhirnya Yen tersadar dari lamunannya. Oh Jin, kemana Yen, berhentilah memanggilku seperti itu. Jin, aku bukan bagian dari keluarga Joy lagi. Biar aku kebiasaan memanggilmu seperti itu, tolong buatkan aku kopi seperti biasa, ucap Jin tersenyum pada Yen. Gadis itu hanya mengangguk pelan dan menuju ke mesin kopi. Ia datang bahkan kopi pesanan Jen keluar. Kemauan kau tampak kurang baik dan ada masalah dengan Taeyong. Taeyong Jen pelan menatap gadis di hadapannya lekat. Ia mengeluarkan nafas tak ada selanjutnya jika dia bercerita sedikit pada Jen. Kali ini kamu tahu bagaimana ya Taeyong kan Jen? Kemauannya pelan. Kalau soal itu memang agak sulit sih, tapi kusarankan kalian jalan saja dulu. Siapa tahu nanti Tuhan merubah pikirannya. Yen mengadang pelan. Tidak Jen, ayah Taeyong tidak akan pernah bisa menerima aku dan hal itu hanya akan membuatku lebih sakit ke depannya. Jadi apa sebaiknya aku dan Taeyong berpisah saja? Karena Jen sedikit mengkerut. Jika kau ingin berpisah dengan Taeyong,
Justru kaulah yang membuat pria itu sakit hati, Yan. Tapi aku tak bisa terus berada di posisi seperti ini. Kalian memang mudah menyuruhku untuk menjalani dulu, tapi aku tak bisa, Jin. Aku juga merasa hanya menjadi beban bagi keluarga Theo dan hanya bisa membuat nama keluarga jadi ikut buruk di mata publik. Jin, aku sabia nampak mata Jin membelit lebar. Oh, kau gila? Theo akan aku, Yan. Yan menggarang hanya ini caranya agar Theo bisa melakukan. Sabia dan langsung menarik tengok pria itu. Mata Jin melebar dan melari wayatnya. Theo akan langsung mengirimnya ke dalam. Ketika tubuhnya lemas, kantong plastik yang es krim kesukaan gadis itu pun terjatuh. Celana itu mendengar suara mereka terjatuh. Hatiku akan lebih sakit jika kau sebenarnya hanya pura-pura seperti itu agar aku lanjut Taeyong. Dia sudah tahu bagaimana seperti di sini dan ia tak pernah seorang lelaki yang tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Dan menunduk. Taeyong, kita memang memiliki kau yang sudah tidak sanggup dengan semua keadaan ini. Sedangkan aku dan untuk berjuang, mungkin aku memang terlalu memaksamu. Selama ini aku selalu berjanji melepaskanmu dengan mudah. Setelah melihatmu dengan jalan sepertinya aku sangat membuatmu tertekan sampai-sampai kau mau mencium pria lain agar aku melepaskanmu. Aku melepasmu, bilang saja, maka aku akan berhenti sekarang. Ucap Taeyong suara perlahan. Meski sulit bagiku, jika kau sudah tak sanggup bersama, bilang saja Yan, aku akan pergi dan tidak membuatmu tertekan lagi. Aku pergi, kau jangan berbuat yang macam-macam lagi, lanjut Taeyong. Theo mengangguk pelan, dia lalu sesuatu di dalam dompetnya dengan tangan sedikit gemetar. Ia meraih tangan mengelian dan meletakkan sebuah benda kecil di atasnya. Kau berjanji akan memberikan ini padamu dan sekarang akan sudah aku kembalikan. Ucapnya lirih menunduk dalam lalu berbalik pergi meninggalkan tempat itu. Kim Taeyong kemana sesuatu yang selama ini dia lupakan. Tanpa sadar kakinya melangkah menuju ke jalanan tempatnya tempat mobil Taeyong dari berada. Sudah pergi tak ada di sana. Langkah yang terhenti dan melihat kantong plastik yang berisi banyak di bawah. Apa-apa, Tia Jin mengatai air mata gadis itu sudah mengalir pipi mulusnya. Tidak apa-apa, Jin, ucapnya pelan lalu melangkah panjang kembali ke dalam kafe. Theo cepat beliran demi beliran air akhirnya terjatuh di pipinya. Dia langsung banting setir ke kanan dan memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Theo keluar dari mobilnya, dia mengambil folder setarisnya. Tolong pesankan aku tiket ke Amerika, aku tinggal di sana.
Amerika? Kenapa mendadak sekali Anda ingin kembali, Tuan dengan sekretaris? Kau sudah menyuruhku untuk melepas lagi aku berada di sini, batinnya. Tim langsung melempar kekuatan hati dan pikirannya sudah hancur, berantakan sejak beberapa menit yang lalu.